Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas lagi soal-soal atau latihan soal akhir bab 4, materinya reaksi redoks dan elektrokimia. Materi kimia kelas 12 semester 1. Bagian pilihan ganda kompleks ya, ini bagian B-nya. Di video sebelumnya bagian A-nya pilihan bergandanya ada ya. Kali ini yang B-nya pilihan ganda kompleks ada 3 soal. Dan langsung aja saya mulai. Soal nomor 1, perhatikan reaksi redoks berikut. Berilah tanda centang pada pernyataan sesuai dengan persamaan reaksi tersebut. Jadi mau nggak mau kita setarain aja dulu reaksinya, biar nanti kita enak ngerjainnya yang ini ya, pernyataan A 1, 2, 3, 4 ini ya. KClO4 tambah Bi2O3 tambah KOH menghasilkan KCl, KBiO3 dan H2O. K itu golongan 1 plus 1, O-2 kalau ada 4 min 8. Berarti jelas Cl-nya plus 7. Ini kan 1 tambah 7 kurang 8 kan 0. O-2 kalau ada 3 min 6. Maka untuk 2Bi plus 6 loh. Atau 1Bi plus 3. K golongan 1 plus 1. O-2 H plus 1. KCl plus 1 min 1. K golongan 1 plus 1. O-2 kalau ada 3 min 6. Berarti plus 1 dengan minus 6 kan selisihnya plus 5 ya. H2O familiar sekali, plus 1 min 2. Cek yang berubah, udah jelas Cl-nya. Ini. Dari plus 7 ke minus 1. Kalau garis bilangan plus 7 ke minus 1 itu turunnya 8 ya. Turun, ini reduksi ya, 8 elektron. Lagi yang berubah adalah si Bi, tapi di sini harus hati-hati karena Bi di kiri ada 2, Bi di kanan cuma 1. Jadi aturannya Bi atau atom yang mengalami perubahan Bilox, dalam hal ini si Bi, harus disamakan dulu jumlahnya. Kita kali 2 di sini. Supaya Bi-nya sama-sama 2. Kalau Bi-nya udah sama-sama 2, baru perhatikan Biloxnya. Nah, di sini Bi-nya yang plus 6 ini adalah untuk 2 buah Bi. Sementara untuk 1 buah Bi di kanan plus 5. Karena Bi ada 2 berarti kan plus 10 kan. Artinya kenaikannya adalah dari plus 6 ke plus 10. Atau naik 4 elektron. Jadi hati-hati kalau atomnya tidak sama-sama 1. Misalnya kalau ada 2, kita harus kali. Ya, dan juga harus pertimbangkan perubahan Biloxnya. Oke, mudah-mudahan dipahami yang bagian itu ya. Karena kalau itu salah, kita nggak akan ketemu setaranya. Nah, kita eliminasi elektron. 8 cukup kali 1. Yang 4 kali 2. Supaya sama-sama 8 oksidasi reduksinya. Udah, jadikan koefisien ya. KClO4 kan kena kali 1 ya. Tetap. Bi2O3 kena kali 2. KOH-nya itu nggak kena, biarin aja, tulis ulang. KCl kena kali 1. 2KBiO3 kena kali 2, jadi 4. KBiO3. H2O tadi nggak kena ganggu. Nah, di sini kita bisa lihat K ya. Jadi kita harus tarakan atom-atom yang selain H dan O. Jadi Bi-nya kan udah setara sama-sama 4. Jadi tinggal Cl. Ya, Cl tadi udah setara di atas ya, sorry. Tinggal K. Mau nggak mau kita tinggal setarakan jumlah K.
Di kanan ini udah ada 4K dengan 1K, 5K berarti kan? Di sini ada 1, di sini ada 1. Tapi di sini kita nggak bisa ganggu. Kenapa? Karena dia punya CL. Karena kalau kita ganggu koefisien di sini, CL-nya juga berubah. Nanti di sini berubah, ya nggak selesai-selesai. Jadi ini biarkan saja tetap 1. Berarti ini yang kita kali 4. Itu ya, supaya K sama-sama 5. Kiri 5, kanan 5. Ketika kita kalikan 4 KOH-nya, maka muncul hidrogen sebanyak 4. Di kanan hidrogen masih 2. Kali 2. Udah, inilah reaksi setaranya. Tinggal balik ke pernyataan-pernyataan ini. Yang pertama, reaksi redoks berlangsung dalam suasana basah. Jelas ada KOH. Yang kedua, koefisien A, B, C, D, E, F berturut-turut adalah 142, 142. Ini 1, 2, 4, 1, 4, 2. Wah, hampir ya, tapi salah ya. Reaksi kimia tersebut merupakan reaksi disproporsionasi. Jelas salah. Ini bukan autoredoks ya, karena oksidator reduktornya zat yang berbeda. Ya kan? Oksidator kan mengalami reduksi, biloxnya turun. Ini oksidator. Biloxnya naik berarti reduktor. Sementara kalau dia disproporsionasi itu, oksidator reduktornya zat yang sama. Ini kan oksidator reduktornya beda zat. Cl mengalami oksidasi, Bi mengalami reduksi. Cl turun kan, 7 ke min 1. Turun itu reduksi, bukan oksidasi. Ini salah. 1 benar, 3 salah. Itu untuk nomor 1 ya. Nomor 2, perhatikan data nilai enol beberapa elektroda berikut. Ada 5. Lagi ya, beri tanda centang pada pernyataan yang sesuai berdasarkan enol tersebut. Jadi, sebelum jawab itu, pastikan kita paham dulu atau tahu dulu posisi mereka di deret volta. Paling kiri kan paling negatif, udah jelas si Mg. Lalu ada Zn. Lalu ada Fe. Itu semua yang negatif ya. Cu udah positif, nah paling positif sih Ag. Oke, kita mulai. Reaksi selalu berlangsung spontan jika Mg menjadi anode. Jelas, yang paling kiri itu pasti akan jadi anode. Pokoknya yang kiri itu akan jadi anode. Mg pasti akan jadi anode. Artinya kalau dipasangkan dengan Zn, Fe, Cu dengan Ag, salah satunya pasti reaksinya akan spontan. Gitu ya. Jadi yang ini akan benar. Zn reduktor terkuat. Nah, yang kiri itu, tadi yang kiri anode ya, dia juga reduktor. Semakin ke kiri makin kuat sifat reduktornya. Berarti paling kuat sih Mg, bukan Zn. Lalu sel volta Fe2+, Ag plus Ag, potensial sel standarnya plus 1,24. Harus ngitung nih. Enol sel, enolnya Ag min enolnya si Fe. Jadi kanan kurang kiri. Reduksi kurang oksidasi. Ag kurang Fe. Masukin aja angka-angkanya. Ag 0,80. Fe minus ya. 0,44. Artinya bertambah. Jadi plus. 1,24 volt. Benar ya. Cu2 plus merupakan oksidator yang lebih kuat daripada Ag plus. Nah kan yang paling kanan tuh Ag plus. Ya berarti salah. Sifat oksidator Ag plus lebih kuat daripada Cu2 plus. Karena paling kanan atau enolnya lebih positif si Ag. Oke, 2 benar 2 salah untuk yang soal kedua. Terakhir soal nomor 3, sama juga perintahnya, beri tanda centang pada pernyataan yang sesuai mengenai produk elektrolisis berikut. Nah, kali ini kita elektrolisis yang diminta ya.
Yang pertama ya, elektrolisis. Nah, ini harus hati-hati. Lelehan ya. KCl. Elektrodenya PT, inert, aman ya kalau PT ya. Katanya ada gas O2 di anode. Sebenarnya udah pasti tahu kalau Cl itu nanti jadi Cl2 bukan O2. Sebenarnya kita udah tahu ini salah ya. Tapi nggak apa-apa, kita latihan lagi ya. K plus tambah Cl min. Berarti di katodenya, karena ini lelehan gak ada air, K plusnya sendiri yang kena reduksi. Menjadi logam K muncul di katode ya. Di anode, Cl min berubah jadi golongan 7 itu akan membentuk diatomik Cl2 kali 2 tambah 2E. Jadi bukan O2 di anodenya, tapi Cl2. Makanya pernyataan yang pertama salah. Lalu pernyataan yang kedua, ini larutan NaNO3, elektrode platina PT inert aman, dihasilkan endapan natrium di katode. Kalau dia larutan, udah pasti nggak mungkin menghasilkan natrium di katode. Kapan logam 1A, 2A, AlMn bisa dihasilkan di katode? Kalau lelehan, ya bukan larutan. Jadi NaNO3 jadi Na plus NO3 min. Di katode ini kalah sama air. Karena larutan ada air kan? Air yang tereduksi. Nah, potensial reduksinya lebih tinggi ya. Sedangkan anode ini kalah juga sama air. Sisa asam oksi NO3 min itu yang ada OO-nya itu kalah sama air. Air yang kena oksidasi di anode. Jadi endapan natrium di katode salah. Gas hidrogen di katodenya. Yang ketiga, ini lelehan, hati-hati ya, nggak ada airnya. Lelehan NaBr, elektroda platina inert, menghasilkan endapan natrium di katode. Nah, ini benar nih. NaBr, Na plus, Br min. Katodenya karena nggak ada air, si Na plus sendiri yang kena reduksi. Jadi logam Na ini benar. Kalau anodenya Br min, golongan 7 ya, Br2. Ini benar. Jadi ada endapan Na di katode. Satu lagi larutan Ag2SO4. Elektrodenya inert juga. Gas oksigen di anode. Ini benar juga nih. Sini ya, 4 ya. SO4 tuh sisa asam oksi ya. Jadi yang ada OO-nya itu akan kalah sama air di anode. Ini larutan ya. Jadi Ag plus di katodenya nangkap elektron menjadi Ag. Sedangkan anodanya SO4 2 min ini sama kayak NO3 min tuh kalah sama air. Air yang kena reduksi. Nih. Jadi muncul gas oksigen di anode benar. 2 benar, 2 salah. Oke, selesai ya untuk yang PG kompleksnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.